Perkenalkan, kami dari kelompok Seon yang terdiri atas saya, Fernando Wijaya Putra, Alvin Audinata, dan Gloria Elva Puncuna. Pada hari ini akan memberikan demo terkait examples yang terdapat pada soal pemicu bab 17 serial programming. Examples yang akan kami tunjukkan demonya adalah yang pertama example 10 strip 4, yang kedua example 10 strip 9, dan yang ketiga example 10 strip 10. Nah, untuk yang pertama, yang akan saya tampilkan demonya adalah example 10 strip 4. Penjelasan singkat mengenai example 10 strip 4 ini, kita disuruh untuk membuat suatu program di mana 8051 ini akan mengambil input dengan baud rate sebesar 4800 dan yang digunakan adalah datanya berukuran 8 bit dengan satu stop bit dan RAM-nya di enable. Nah, untuk demonya. Nah, program akan berhenti di sini sampai RI mempunyai nilai 1. Karena ini menggunakan MCU 8051 IDE, maka kita perlu memberikan impuls secara manual dengan mengklik RI di sini. Maka program akan berjalan lagi. Input yang diterima akan berupa secara serial. Dan pada program ini, input akan diterima terus-menerus. Oke, saya Alvin akan melanjutkan penjelasan teman saya Fernando. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh 10.9 yang terdapat dalam buku animasi. Sebenarnya tujuan program adalah untuk mengirimkan string yes ketika port 17 nyala dan sebaliknya mengirimkan string no ketika port 17 mati atau dalam kondisi nilainya 0 seperti itu. Nah, untuk program yang ada pada contoh telah kami salin ulang dengan beberapa perubahan. Nah, di baris 5 kami sudah menulisnya sebagai -3 karena -3 itu diinterpretasikan sebagai FFFDH oleh MCU 8051. Sehingga kami menuliskan nilai status komplement langsung dari 3, yaitu 0FDH pada TH1. Kemudian baris yang ke-6, di sini TL1 juga diinisialisasi dengan nilai yang sama dengan TH1. Kenapa ini harus dilakukan? Dikarenakan ketika timer belum overflow, maka TL1 tidak akan di-load dengan TH1 seperti itu. Karena kan kita akan memakai mode 2, sehingga baris ini sangat diperlukan seperti itu. Nah, yang perubahan yang terakhir terdapat di dalam baris 11, yaitu di sini yang awalnya memakai P21, di sini kami ganti menjadi SW1 yang ngacu kepada P17. Mungkin ini disebabkan sebuah typo atau ya tidak tahu dari mana asalnya. Nah, bagaimana mekanisme program ini berjalan? Pertama-tama, T-mode akan diisi dengan 20H. Ya, ini menyatakan bahwa kita ingin memakai ya timer 1 mode yang kedua. Dikarenakan timer dan mode ini memang dibutuhkan untuk serial programming. Kemudian SCON juga kami inisialis dengan 50H, yaitu untuk memilih serial mode pada mode 1, yaitu 8 bit data, diawali dengan 1 start bit dan diakhiri dengan 1 stop bit, dan mengaktifkan bitrate, sehingga data serial bisa diterima. Kemudian di baris 11 dan di baris 12 akan dilakukan pengecekan terhadap port 17, apakah menyala atau tidak. Jika tidak menyala, maka FN akan dijalankan. Nah, FN ini DPTR akan menunjuk pada mesh 1, yaitu isinya adalah string no seperti itu. Nah, string no ini akan dikirimkan secara serial ketika ya P17 ini mati seperti itu. Nah, sebaliknya ketika pin 17 ini nyala, maka LN akan berjalan. DPTR akan menunjuk ke mesh 2 dan mesh 2 yang berisi yes akan dikirimkan secara serial. Mari kita lihat bagaimana program ini berjalan. Nah, pertama-tama kita inisialisasi dulu. Untuk switch-nya sudah dipasangkan dengan port 1 bit yang ke-7, dan untuk indikator dari pin serial yang ditekan,
Untuk transmit yaitu 3.31 juga sudah dipasangkan LED supaya kita bisa lihat bagaimana perubahannya. Dalam kasus switch-nya dimatikan. Nah, switch dimatikan artinya 0. Nah, 8051 akan melihat ini sebagai 1 sehingga akan mengirimkan sinyal yes. Nah, mari kita lihat apakah ini benar atau tidak. Ya, benar saja. Pertama dikeluarkan Y. Ya, betul saja. Berikutnya dikirimkan karakter E. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, yaitu ketika melihat SFF register, bahwa SBUF-T isikan nilai acak setiap kali karakter dari string yes atau no ini dikirimkan. Kami juga tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi yang jelas ada karakter lain yang akan dikirimkan setelah karakter yang memang hendak dikirim. Nah, setiap kali eksekusi nilai acak tersebut akan dibagi dengan 2. Mari kita lihat bersama-sama. Ini X akan dikirimkan untuk selanjutnya, kemudian muncul nilai acak ini. Mungkin ini merupakan format dari serial. Dan seterusnya sampai program ini selesai untuk mengirimkan karakter. Nah, bagaimana apa yang terjadi ketika saya pencet switch-nya? Ya, di sini saya sudah pencet switch-nya dan huruf pertama yang muncul adalah N. Ya, berarti ketika switch-nya ditekan, artinya mengirimkan sinyal 1 dan akan dibaca sebagai 0 seperti itu. Sehingga yang dikeluarkan adalah no. Ya, dan benar saja, karakter yang kedua yang muncul adalah O. Dapat terlihat juga di LED bahwa setiap kali pengiriman karakter dalam bentuk serial, maka ya seperti itulah representasinya. Bit 01 akan terus dikirimkan yang merupakan representasi dari karakter tersebut. Untuk contoh soal ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Glory Alifa Kuncuna. Oke, jadi kita bakal masuk ke example 10.10 di mana kita bikin program yang bakal nge-send message the Earth is but one country ke serial port. Nah, tapi di sini kalau misalnya cara ngirimnya ini kita udah didemoin di sebelumnya. Di sini fokus kita itu adalah memakai 2 tipe baud rate. Jadi yang satu itu 4.800, yang satu 9.600. Tapi gimana caranya kita ngedoublein dari 4.800 baud rate-nya? Kan kita tahu nih kalau misalnya oscillator yang kita pakai di sini itu 11.085 MHz, di mana dia bakal dibagi 12 sama machine cycle-nya, udah gitu dibagi 16 atau dibagi 32. Nah, kalau misalnya dibagi 32 itu secara default kan, dia itu berarti S-mode-nya sama dengan 0, tapi kalau misalkan kita pasang S-mode-nya sama dengan 1, otomatis dibagi 16, nah itu hasilnya tuh bakal lebih besar 2 kali lipat dibanding dia dibagi 32 kan. Ya udah, jadi kita default-nya di sini, kita bisa lihat kalau misalnya kita pasang nggak dipasang dulu nih, defaultnya kan tadi berapa? 32 ya, dibagi 32 defaultnya, berarti kalau misalnya kayak gini dia bakal, oh ya yang ini tuh 4.800 ya TH1 ini, berarti dia bakal lanjut ke 9.600. Di sini kita masang S-mode-nya itu jadi 1. Nah, lalu kita masuk ke over, udah masuk ke dalam sini, berarti dia udah masuk seperti biasa aja lagi, ngirimin terus datanya sampai selesai. Nah, sekarang kalau misalkan kita jalanin Start Simulator, udah gitu kita pakai ini, pakai apa namanya? Kita pakai yang default, berarti kita pasang switch-nya. Di sini dia bakal ngecek, yep, dan bakal menghapus yang bit ke-7-nya. Nah, bit ke-7 dari Pecon ini kan S-mode. S-mode itu gunanya untuk select double baud rate di mode 1, 2, 3. Nah, kita udah tahu kan gimana setting S-mode-nya 1 atau 0 kayak gitunya ya. Jadi udah sekian demo program dari kelompok kami. Terima kasih.